Mulai banjir informasi pencairan BPNT Rp600.000 di kartu KKS dari kemarin dan hari ini. Karena memang sudah waktunya bila merujuk status di aplikasi 6NG, baik PKH maupun BPNT. Nah, hari ini kita mengamati pergerakan transfer saldo bank mana sajakah dan daerah mana saja yang terpantau mulai mencairkan sejak semalam hingga siang ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita telah berada pada pekan kedua bulan Februari. Semoga selalu ada kabar menyenangkan. Amin ya rabbal alamin. Hingga hari ini bansos terpantau dicairkan secara terjadwal. Pemerintah mengguyur bansos sejak dari awal tahun 2025 ini, mulai dari bansos MBG, bansos kemiskinan ekstrim, tarif diskon listrik hingga bantuan PKH dan BPNT. Kuota penerima bantuan BPNT untuk seluruh Indonesia itu totalnya 18,8 juta penerima manfaat, di mana KPM-nya terbanyak dibandingkan penerima manfaat PKH. Jumlah penerima manfaat PKH seluruh Indonesia itu total penerimanya 10 juta KPM. Dan sebagian besar penerima PKH adalah juga penerima BPNT. Bagi KPM BPNT yang tidak menerima bantuan PKH diistilahkan dengan KPM BPNT murni, dan begitupun dengan KPM PKH yang tidak menerima bantuan BPNT itu diistilahkan dengan KPM PKH murni. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa BPNT atau program sembako ini adalah salah satu program reguler Kementerian Sosial tanpa melihat adanya kategori keluarga sebagai syarat mutlak seperti bantuan PKH yang harus ada, misalnya anak sekolah, balita, lansia, dan lainnya. Nah, hari ini kita akan memantau pergerakan masuknya saldo di daerah-daerah baik PKH maupun BPNT. Mengingat status di aplikasi 6NG menunjukkan bahwa Kementerian Sosial telah menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melaksanakan proses transfer ke kartu KKS baik menggunakan jasa Bank BRI, Mandiri, BNI maupun BSI. Nah, salah satu struk bukti pencairan dari PKH murni. Salah seorang KPM membagikan bukti struk pencairan dengan caption, PKH cair sebagian. Saya kategori SD saja, penerima PKH murni. Semoga semuanya segera menyusul. Amin, amin, amin. Kemudian salah satu struk langsung pengecekan di agen BRI Link dengan caption, cek saldo PKH BPNT dan BLT BBM hari ini langsung dari mesin edisi BRI. Semoga bermanfaat. Nah, jika dilihat dari bukti struk ini, nilai nominalnya itu Rp600.000. Apakah dari bantuan PKH kategori lansia atau bantuan BPNT? Secara spesifik itu tidak dijelaskan ya teman-teman. Nah, BPNT merupakan bansos reguler yang rutin diterima oleh keluarga penerima manfaat, baik ada atau tidak adanya kebencanaan, dan meskipun namanya bantuan pangan non-tunai, namun sejak tahun 2023 penyalurannya sudah menggunakan bantuan yang ditarik tunai, di mana sebelumnya bantuan BPNT itu saldonya berupa voucher atau e-wallet yang ditop up ke kartu KKS dan hanya bisa digunakan untuk membelanjakan bahan sembako pada e-warung. Nah, meskipun demikian, tujuan dari program sembako BPNT ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan pokoknya, utamanya bahan pangan. Jadi meskipun teknis pencairannya berbeda, tapi peruntukannya di masyarakat yang menerima BPNT adalah menggunakan uang yang didapatkan untuk pemenuhan kebutuhan dan gizi keluarga penerima manfaat. Nah, teman-teman, bantuan BPNT yang cair lewat KKS untuk alokasi 3 bulan pencairan dengan nilai nominal Rp600.000. Dan kemungkinan besar pencairan tahap berikutnya untuk per 3 bulan untuk alokasi April-Juni. Nah, teman-teman, idealnya pencairan bansos seperti BPNT atau PKH dicairkan per 2 bulan atau per 3 bulan. Silahkan berikan komentarnya ya teman-teman. Nah, alhamdulillah alokasi pencairan kali ini per 3 bulan menggunakan kartu KKS dan juga penyaluran lewat pos per 3 bulan.
Proses transferin saldo oleh bank ke kartu KKS resmi diinstruksikan oleh Kementerian Sosial dengan terbitnya surat standing instruction, sehingga bank memiliki dasar hukum melakukan top up sesuai daftar nama lampiran yang ada pada SP2D BPNT Januari-Maret 2025 sebesar Rp600.000 secara merata. Hari ini saya mencoba membuka aplikasi 6NG, mencoba menganalisa kemungkinan pencairan bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Nah, dari pengamatan di aplikasi 6NG itu menunjukkan ada titik terang penyaluran. Selain itu, beberapa KPM ternyata ada yang menjadi penerima baru, di mana sebelumnya hanya sebagai penerima PKH murni. Di aplikasi 6NG, status BPNT adalah periode Januari-Maret. Keterangan SP2D sudah SI, sehingga memang memungkinkan bagi KPM BPNT ini dan KPM di daerah lain sudah masuk saldo Rp600.000. Dan kemudian bisa jadi pencairan KPM tidak mesti bersamaan dengan bantuan PKH. Namun karena mengingat kedua bansos baik PKH dan BPNT sama-sama sudah status keterangan sudah SI, kalaupun tidak bersamaan masuknya, akan tetapi KPM bisa menarik bantuan secara bersamaan. Begitupun proses penyaluran juga dilakukan bergelombang atau per termin, dan yang sangat memungkinkan masuk saldonya adalah KPM yang masuk pada gelombang ke-1 dan gelombang kedua yang biasanya dari KPM BPNT murni dan juga penerima lama. Jadi hal ada yang cair lebih dahulu dan ada yang cair belakangan adalah hal biasa dalam penyaluran bantuan sosial. Karena bantuan baik untuk PKH maupun BPNT itu disalurkan secara bertahap, bergelombang dan bertermin. Dan insya Allah saya akan terus memantau pergerakannya atau perkembangannya dan menginformasikannya kepada teman-teman semua. Nah, sembari sambil menunggu proses pencairan untuk bansos-bansos yang cair di bulan ini. Nah, teman-teman, kemudian ada beberapa bansos yang dicairkan hari ini hingga akhir bulan Februari 2025. Silahkan disimak karena siapa tahu teman-teman termasuk golongan penerimanya. Yaitu yang pertama teman-teman ada BLT Dana Desa. Nah, BLT Dana Desa juga menjadi bansos yang cair pada bulan Februari 2025. Sesuai dengan namanya, BLT ini bersumber dari dana desa yang diberikan pemerintah kepada setiap desa. Setiap KPM akan menerima BLT Dana Desa 2025 sebesar Rp300.000 per bulan. Waktu dan mekanisme penyaluran BLT Dana Desa 2025 menyesuaikan pihak desa. Ada yang per 2 bulan. Nah, bagi yang per 2 bulan, itu berarti bisa mencairkan Rp600.000 di bulan Februari ini. Kemudian untuk bansos yang kedua, bantuan pelajar atau bansos pelajar. Nah, program Indonesia Pintar PIP telah menjadi penopang utama bagi siswa-siswi Indonesia yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Pada tahun 2025, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud kembali meluncurkan program Indonesia Pintar atau PIP dengan pencairan dana sebesar Rp1,8 juta. PIP tidak hanya memberikan bantuan keuangan, tetapi juga mendorong pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemudian bansos berikutnya ada bansos PBI, yaitu berupa bansos non-tunai di bidang kesehatan, yaitu bansos PBI JKN. Pemerintah juga membagikan bansos berupa dana kesehatan kepada penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional PBI JKN. Nah, dikutip dari BPJS Kesehatan.go.id, besaran dana bansos PBIJK adalah Rp42.000 per orang per bulan. Berbeda dengan bansos lainnya yang cair dalam bentuk uang dan beras, PBIJKN diberikan tidak dalam bentuk keduanya. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk informasinya terkait bantuan yang masuk Rp600.000 ke kartu KKS dan bansos yang cair hingga bulan Februari 2025. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.